Halo travelers, ketemu lagi di channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk wisata atau dunia kuliner. Kali ini saya akan mengajak travelers untuk jalan-jalan ke Labuan Bajo. Pasti udah tahu dong Labuan Bajo di mana? Berikut adalah 11 tempat wisata di Labuan Bajo yang wajib dikunjungi. Jadi kalau pengalaman saya, ya butuh sekitar 1,5 sampai 2 hari lah untuk mengunjungi tempat ini. Tapi ini kunjungan santai ya travelers. Oke, kita mulai dari yang pertama. Oh ya travelers, penyebutan urutan hanya sekedar penomoran ya, bukan merupakan urutan prioritas atau urutan daya tarik untuk dikunjungi. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah Bukit Cinta. Buat travelers yang waktunya sempit namun ingin foto di atas bukit tanpa menyeberangi laut, Bukit Cinta wajib dikunjungi. Hanya 10 menit perjalanan dari pusat kota. Disebut Bukit Cinta karena memang tempat ini spot yang pas untuk we time bersama orang yang kita sayangi. Untuk menuju puncak Bukit Cinta, kita perlu usaha sedikit untuk trekking. Ya, sekitar 10-15 menit lah. Medannya agak cenderung berbukit dan gersang-gersang. Tapi gak bosenin loh travelers karena view-nya bagus. Sampai di puncak, view-nya memang menawan. Laut biru, terus kita bisa lihat view Labuan Bajo yang cakep banget. Kalau nggak mau trekking ke atas, nggak usah khawatir travelers. Ada anak bukit yang bisa kita jadikan spot foto menarik. Nah, ini nih foto-foto di sekitarnya. Bagus kan? Berikutnya adalah Pulau Kelor. Pulau ini biasanya jadi opsi kalau waktunya memang sempit. Biasanya travelers lebih memilih ke Pulau Padar yang memang lebih menantang dan view-nya bagus. Namun Pulau Kelor tetap saya rekomendasikan khususnya bagi kamu yang fisiknya pas-pasan. Maksud saya sih yang nggak ingin capek-capek berlama trekking ke puncak bukit Pulau Padar. Menuju ke pulau ini cuma butuh 30 menit dengan perahu. Pasirnya lembut, airnya bersih, jernih tanpa karang di dalamnya. Ombaknya juga tenang, bisa buat snorkeling atau free dive. Banyak ikan warna-warni dan lucu di sekitarnya. Hanya butuh 10 menit untuk mendaki ke atas. Medannya sih nggak terlalu berat dibandingkan dengan Pulau Padar. Dan sampai di atas bukit, pemandangan laut di bawahnya cakep banget. Luar biasa kan? Yuk foto-foto dulu. Selanjutnya travelers adalah Pulau Komodo. Labuan Bajo pasti identik dong dengan komodo. Mau lihat komodo dari dekat atau foto-foto dengan komodo, pastinya ya harus ke Pulau Komodo. Apalagi Pulau Komodo udah ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Kalau selama ini kita hanya melihat komodo dari TV, di Pulau Komodo Anda bisa melihat komodo dari dekat. Hanya saja Anda disarankan untuk melihat komodo dari jarak sekitar 10-20 meter lah. Sebab hewan purba yang bisa mencapai panjang 3 meter ini termasuk hewan buas dan memiliki air liur yang beracun. Untuk waktu yang singkat bisa memilih trekking pendek supaya bisa langsung ketemu komodonya travelers. Tinggal minta ke pemandunya saja. Kalau punya waktu banyak, travelers bisa pilih trekking panjang dan menikmati seluruh Taman Nasional Komodo. Lanjut ya travelers ke Pink Beach atau Pantai Pink. Saya menyebut pantai ini sebagai pantai romantis karena memang pasirnya warna pink. For your information travelers, jadi Pantai Pink di Labuan Bajo ini menjadi salah satu dari 7 pantai berpasir merah muda di dunia. Jadi wajib dikunjungi ya guys. Berjalan di hamparan pasir yang halus, air yang jernih, laut yang tenang. Ini tentu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi travelers. View-nya bagus banget, instagramable banget. Mau snorkeling atau diving juga bisa. Yuk travelers langsung berangkat. Berikutnya adalah Manta Point. Travelers punya cukup waktu untuk diving. Jangan lewatkan Manta Point ya. Memang sih rasanya hampir semua tempat di Labuan Bajo sangat cocok untuk diving. Tapi yang istimewa diving di Manta Point adalah travelers bisa melihat hewan bawah laut yang langka khas Indonesia. Ikan manta. Ya, ikan pari raksasa. Keren kan bisa diving dengan ikan manta? Lanjut ya guys, kita ke Pulau Kalong. Pulau Kalong di Labuan Bajo ini menjadi terkenal karena merupakan habitat kalong atau kelelawar. Jadi pada saat menjelang matahari tenggelam, maka ratusan atau mungkin ribuan kalong-kalong ini akan keluar dan bermigrasi ke pulau lainnya. Langitnya juga berwarna jingga, cakep banget. Waktunya nggak lama travelers, jadi yang ingin melihat momen ini harus siap-siap menjelang senja.
Untuk menyaksikannya nggak harus ke Pulau Kalong juga travelers. Saya saat itu menyaksikan saat berada di cruising ship di atas perairan Labuan Bajo. Biasanya travel guide akan mengarahkan dan mengingatkan kita menjelang proses migrasi kalong-kalong ini. Nah, travelers juga bisa mengikuti dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah Taka Makassar. Apa istimewanya Taka Makassar? Jadi ini adalah pulau kecil yang tidak lebih besar dari lapangan sepak bola. Pulau ini hanya muncul saat air surut. Jadi kita harus datang pagi atau siang hari karena menjelang sore pulau ini sudah tidak terlalu istimewa lagi karena udah tenggelam dengan air pasang. Pas air surut terlihat bagus banget. Kalau dilihat dari atas bentuknya seperti bumerang atau bulan sabit. Kalau travelers punya drone bisa deh dapat foto-foto yang bagus dari atas. Di sini juga bisa snorkeling, tapi hati-hati ya travelers, meskipun airnya terlihat tenang, tapi menjelang arus naik, kita bisa-bisa terbawa arus ke tengah. Jadi harus hati-hati. Berikutnya adalah Le Pirate Island. Untuk travelers yang ingin tempat sepi, pulau kecil ini adalah pulau pilihan yang pas. Nama sebenarnya adalah Pulau Sabolo, tapi lebih dikenal dengan Le Pirate Island sesuai dengan nama resort di sini. Waktu tempuhnya sekitar 30 menit dari Labuan Bajo dengan perahu. Resort ini dirancang untuk pengunjung yang hanya datang dalam kelompok kecil. Jadi seperti Pirate Islands gitu ya travelers. Penginapannya bisa berupa gubuk pantai atau dengan tipe glamping. Jadi resort ini konsepnya eco resort. Tidak ada AC, kipas angin, bahkan koneksi internet. Semua sistem kelistrikan dengan tenaga surya. Tapi travelers tidak harus menginap di sini, bisa hanya sekedar berkunjung. Paketnya sekitar 200 ribuan. Di sini juga bisa snorkeling, kano, atau bebas akses semua fasilitas di area ini. Lanjut ke Pulau Padar ya travelers. Selain Pulau Komodo, rasanya Pulau Padar ini adalah salah satu ikon dari wisata di Labuan Bajo. Pasti travelers sudah sering dong lihat foto-foto di mana pengunjung berada di atas bukit dengan background lautan biru. Seperti foto di uang kertas 50 ribuan itu. Nah, tempatnya di sini. Untuk dapetin foto yang bagus seperti itu, travelers harus naik sekitar 800-an anak tangga. Nggak sanggup naik? Gak usah khawatir kehabisan nafas ya travelers. Di beberapa tempat ada spot untuk istirahat dengan view yang juga cakep banget. Sampai di atas, apalagi kalau bukan foto-foto. Gimana travelers? Yuk! Selanjutnya adalah Desa Adat Melo. Kalau travelers cuma punya waktu terbatas dan ingin lihat kehidupan penduduk asli Lombok, nah berkunjunglah ke Desa Adat Melo. Ini adalah desa adat terdekat dari Labuan Bajo yang cuma butuh 45 berkendara dengan mobil. Setiba di sini, travelers akan disambut oleh ketua adat dengan selendang tenun di pintu masuk kampung. Setelah itu, kita akan dijamu dengan kesenian tradisional tari caci. Tari ini melibatkan dua orang pria yang saling mencambuk sambil menari. Selain itu, kita juga disuguhi dengan panorama alam yang memukau dan cuaca yang lumayan sejuk. Selanjutnya adalah Pulau Kanawa. Jadi sebenarnya ini adalah private island yang dikelola oleh warga setempat. Pada umumnya aktivitas yang dilakukan di sini adalah snorkeling. Karena memang pemandangan lautnya cakep banget. Banyak biota laut seperti kepiting laut dan binatang-binatang lautnya. Selain itu, travelers juga bisa mendaki bukit di tengah pulau yang medan tidak terlalu sulit. Karena pohon-pohonnya juga tidak terlalu tinggi. Dari sana akan terlihat keindahan Pulau Kanawa. Demikian travelers 11 tempat yang saya rekomendasikan untuk dikunjungi di Labuan Bajo. Tertarik untuk ke sana? Yuk siapkan segera koper dan ranselnya.